Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 6. We will discuss about collecting quantitative data. I'm Alfia Nursiti Aisyah and my partner Rugaya Devon Yamko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rugaya Devon Yamko. Now I will explain about collecting quantitative data atau mengumpulkan data kuantitatif. Mengumpulkan data kuantitatif adalah proses pengumpulan data yang melibatkan lebih dari sekadar mengumpulkan informasi yang mencakup 5 langkah yang saling terkait. 5 langkah dalam proses mengumpulkan data kuantitatif adalah 1. Mengidentifikasi cara memilih peserta untuk studi, yaitu pemilihan ini melibatkan penentuan populasi dan sampel untuk menentukan bagaimana kita akan memilih peserta nantinya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi izin yang diperlukan untuk studi, yaitu mendapatkan izin dari peserta untuk terlibat dalam studi. Izin yang diperlukan adalah dari pimpinan lembaga organisasi, individu di lokasi tertentu, peserta dan orang tua mereka. Sedangkan untuk anak di bawah umur, dari Dewan Peninjau Kelembagaan Kampus. 3. Membuat daftar opsi berbeda untuk mengumpulkan informasi, yaitu memutuskan jenis atau tipe data yang akan dikumpulkan. Keputusan ini dimulai dengan menentukan variabel dalam pertanyaan atau hipotesis, penelitian, dan mendefinisikan variabel-variabel data kuantitatif yang terdiri dari ukuran kinerja, sikap, pengamatan perilaku, serta catatan dan dokumen. Yang keempat, menemukan, memilih, dan menilai instrumen untuk digunakan dalam pengumpulan data, yaitu mencari, memodifikasi, atau mengembangkan instrumen. Prosedur termudahlah dengan menggunakan instrumen yang ada atau memodifikasinya daripada mengembangkan instrumen kita sendiri. 5. Menjelaskan prosedur penyelenggaraan pengumpulan data kuantitatif, yaitu prosedur harus dengan standar agar ada prosedur pengumpulan data yang seragam. Proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan cara yang etis bagi individu dan lokasi penelitian. Determining population and sample. Sample is a subgroup of the target population that the researcher will study to generalize about the target population. You can select a sample of individuals that represents the entire population. For example, you can select a sample of secondary school teacher sample from a population of all teachers in high schools in a city population. Or you may only be able to study biology teacher at 2 schools in town. The first scenario represents rigorous systematic sampling, which is called probability sampling, and the second, unsystematic non-probability sampling. In the sample, you will select individuals for research. Those individuals may not be the same in personal characteristics or performance or attitude with all individuals that can be studied. The research process is to select individuals who represents the entire group of individuals, allows you to draw conclusions from a sample about the population as a whole. Population is a group of individuals who have the same characteristics. For example, all teachers will be a population of teachers, and all secondary school administrators will be a population of administrators. The population can be small or large. The target population or sampling frame is a group of individuals or a group of organizations with some common characteristics that researchers can identify and study. Selanjutnya, pengambilan sampel probabilistik dan non-probabilitas. Dalam pengambilan probability sampling, peneliti memilih individu dari populasi yang mewakili populasi tersebut. Untuk pengambilan sampel yang paling ketat dalam peneliti kuantitatif karena peneliti dapat mengklaim bahwa sampel mewakili. Sedangkan dalam pengambilan sampel non-probabilitas, peneliti memilih individu karena mereka mewakili beberapa karakteristik yang ingin dipelajari oleh peneliti hanya untuk mendeskripsikan sekelompok kecil peserta dalam sebuah penelitian. Other types of probability sampling.
1. Stratified sampling. Researchers divide the population according to certain characteristics such as gender and then using simple random sampling. Sample from each subgroup of the target population. For example, women and men. This ensures that the sample will incorporate the specific characteristics that the researcher wants to include in the sample. Assume that there are more men than women in a population. A sample random sample of this population will likely produce more males than females or possibly even no females. For this, researcher uses stratified sampling. Stratification ensures that the desired stratum women will be represented in the sample in proportion to their presence in the population. 2. Convenient sampling. Researchers select participants because they are willing and available for study. In this case, the researcher cannot say for sure that the individual is representative of the population. However, samples can provide useful information to answer questions and hypotheses. For example, a researcher who conducted a study involving Native American students found that most of the students at one school were Native Americans. Researchers decided to study this group at this one school because they were available and the researcher had permission from the principal and was able to obtain approval from the Native American students to participate in the study. 3. Snowball sampling. The researcher asks participants to identify other people to be members of the sample. For example, you could send a survey to a school supervisor and have the supervisor forward a copy to the principal in the school district. The principal is then a member of the sample. This form, the sampling, has the advantage of recruiting a large number of participants for the study. In the research, researchers need including about 15 participants in each group in the experiment, about 30 participants for correlational study linking variables, about 3,050 individuals for survey study. Selanjutnya, untuk mendapatkan berbagai jenis izin di sebagian besar studi pendidikan, kita perlu mendapatkan izin dari beberapa individu dan grup sebelum kita dapat mengumpulkan data. Adapun izin yang mungkin diperlukan adalah 1. Lembaga atau organisasi, misalnya distrik sekolah. Yang kedua yaitu lokasi tertentu, misalnya sekolah menengah. Yang ketiga yaitu peserta atau kelompok peserta. Sedangkan yang keempat, orang tua peserta, misalnya orang tua siswa kelas 10. Sedangkan yang terakhir, yang kelima yaitu kampus tempat kita melakukan penelitian, yaitu izin dari Dewan Peninjau Universitas. Selanjutnya, informasi yang akan dikumpulkan dari penelitian adalah 1. Variabel dari pertanyaan atau hipotesis penelitian, yaitu untuk menentukan data apa yang perlu kita kumpulkan dan mengidentifikasi dengan jelas variabel-variabel dalam penelitian yang akan mencakup variabel independen, dependen, dan kontrol. Strategi yang berguna adalah membuat daftar variabel sehingga kita dapat menentukan variabel apa yang beroperasi dalam suatu penelitian. Yang kedua, variabel secara operasional. Kita harus menguji siswa atau individu yang memiliki pengetahuan tentang topik variabel sebelum kita menggunakannya dalam metode penelitian.
Yang ketiga, pilih jenis data dan ukuran. Yaitu selanjutnya kita perlu mengidentifikasi jenis data yang akan mengukur variabel. Yang keempat, ukuran kinerja. Kita mengumpulkan ukuran kinerja untuk menilai kemampuan individu untuk melakukan tes prestasi, tes kecerdasan, tes bakat, inventaris minat, atau inventaris penilaian kepribadian. Peserta mengambil tes yang mengukur pencapaian mereka. Selain itu, kita dapat mengumpulkan data yang mengukur minat karir seseorang atau menilai ciri kepribadian. Yang kelima, pengamatan perilaku. Kita dapat mengamati perilaku. Pengamatan perilaku dilakukan dengan memilih instrumen mengamati individu dan memeriksa poin pada skala yang mencerminkan perilaku mereka. Yang keenam, yaitu informasi faktual atau dokumen pribadi yang terdiri dari numerik, data individu yang tersedia dalam catatan publik. Contoh jenis data yaitu laporan kelas dan catatan kehadiran sekolah. Yang ketujuh, pengumpulan data elektronik berbasis web. Dengan penggunaan situs web dan internet, pengumpulan data elektronik dalam penelitian kuantitatif menjadi terpopuler. Selanjutnya, melakukan penelitian. Rancangan prosedur pengumpulan data kuantitatif untuk studi pilihan, yaitu tentukan populasi dan sampel, izin yang kita perlukan, jenis informasi kuantitatif yang akan kita kumpulkan, apakah kita akan mengembangkan atau menentukan instrumen, kriteria apa yang akan ditetapkan untuk instrumen, dan prosedur administrasi yang akan memastikan standarisasi dan etika praktek. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.